maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan? Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Mi, aku tinggal di sini aja ya. Aldo tuh udah keterlaluan sama aku. Kamu diapain Aldo? Dia nuduh aku yang enggak. Dia bilang aku jalan sama mantan aku, padahal enggak, Mam. Aku tuh nggak janjian ketemunya. Mendingan aku di sini aja ditentangin diri. Mas, sebenarnya Mas Norman ini pemotretan apaan sih? Udah ngaku aja deh, Mas. Kata Yuga, Mas dapat tawaran foto nudis. Iya. Ya Allah, Mas ini gimana sih? Janjinya dulu gimana coba? Kok nggak tahu malu sih? Tega lagi bohongin aku. Fitri mana? Kamu bawa kemana Fitri? Kamu ngomong apa sih, Rel? Kamu gak usah pura-pura dong. Saya udah nyari dia tapi gak ketemu. Dengar ya dong, saya sudah tidak bisa memaafkan kamu lagi. Tunggu. Saya nggak tahu maksud kamu. Udahlah dong, gak usah pura-pura kamu. Kalah-kalah aja yang fair dong. Jangan bawa Fitri kabur dong, Dok. Jadi sampai sekarang Fitri belum ketemu, Pak. Belum, Frida. Belum. Fitri, kamu di mana? Saya takut kehilangan dia, Frida. Takut sekali. Angkat dong, Rel. Kenapa, Dok? Rel, kamu sudah ada kabar dari Fitri? Fitri sudah ketemu? Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Di mana kamu sembunyikan Fitri? Kalau Fitri sampai menghilang, pasti gara-gara kamu. Dengar ya, satu-satunya orang yang saya curigai itu kamu. Dan kalau ada apa-apa sama Fitri, kamu yang harus bertanggung jawab. Ngerti kamu? Edo, dia kasih kabar soal Fitri. Dia tanya sama aku, Pi. Aku tahu dia cuma pura-pura khawatir soal Fitri. Rel, Mi, aku takut dia nyakitin Fitri. Soalnya cintanya dia ke Fitri itu gak terbalas. udahlah Rel. Jangan bikin Mami takut. Kamu tuh kalau mikir jangan kejauhan dong. Iya, Rel. Lebih baik kamu banyak berdoa daripada mikir yang enggak-enggak. Troy, mestinya kamu nggak usah anterin aku pulang. Aku bisa kok pulang sendiri. Gak usah sayang. Laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang mengantarkan seorang gadis ke rumahnya dan memastikan bahwa dia itu selamat dan baik-baik aja. Makasih ya. Biasa aja lagi. Bos. Ada apa, Troy? Misalkan
kamu diberi kesempatan untuk memilih. Kamu milih aku atau Tristan? Kamu tuh ngaco ya, Troy. Kan cuma misalnya. Kamu tinggal jawab aja. Aku atau Tristan? Ngapain tuh si Troy sama Moza? Cewek mana sih yang bakalan nolak kamu? Kamu ganteng, baik, ramah, pinter. Semua cewek pasti tersanjung sama sikap kamu ke mereka. Kamu suka sama aku? Troy, aku punya Tristan. Seandainya Tristan belum ada di hati kamu? Ya pastilah, Troy. Sayangnya, aku datangnya terlambat. Apa? Enggak kok, enggak. Aduh, kok jadi gini sih? Ada apa sih sama kamu, Mos? Fokus. Troy, Iya, Mas? masa sih cowok kayak kamu belum punya pacar? Kalau misalnya aku suruh cari pacar, pasti aku cari pacar seperti kamu, Mas. Tapi sayangnya, kamu udah punya pacar, yaitu adikku sendiri. Aku pikir cowok kayak kamu nggak susah kok buat cari cewek. Kamu tinggal buka hati kamu dan biarin cewek datang bawa hatinya buat kamu. Thanks ya, Mas. Kok jadi kamu sih yang bilang makasih? Mestinya aku dong yang bilang makasih. Soalnya kan udah dianterin pulang sama kamu. Ya udah deh, aku masuk dulu ya. Tristan Troy. Apa aku masih bisa milih ya? Ngaco, aku kan udah punya Tristan. Kalian kok nggak bilang sih kalau ada Ferdi? Surprise! Ih, jahat banget sih. Dia masih penasaran sama lu, Kay. Yuk ah, capek nih. Kayla, kamu tahu nggak? Dan tadi aku merhatiin kamu loh. Kamu masih tetap seperti yang dulu. Masa sih? Biasa aja kok. Iya, siapa sangka cewek secantik dan semuda kamu udah punya suami dan anak. Itu tanda awet muda, Fer. Ayo minum-minum. Aku udah berhenti minum. Itu kan kalau di rumah. Kalau di sini kan udah beda peraturannya. Tapi kan aku nyusuin anak. Wow, jangan ngomong gitu dong, Kay. Ada yang mupeng tuh. Sedikit aja, Kay. Anak kamu nggak bakal ngerasain kok. Ayo dong lagi. Ayo dong, Kay. Lagi, Kay. Lagi. Ayo dong, Kay. Ayo lagi, Kay. Ayo terus. Lagi, Kay. Kalian semua tenang. Semua tenang. Kami melakukan razia rutin. Keluarkan dompet kalian. Dari mana lo? Habis ngapelin tunangan gue ya? Bener apa dia bilang Musa? Ngomong apa Moza sama lo? Ngadu apa dia? Tan, lu tuh kenapa sih? Lu tuh laki-laki yang emang cenderung menutup rapat masalahnya. Sedangkan Moza itu perempuan yang butuh tempat sandaran, curhat kalau dia ada masalah. Dan lo so baik pengen jadi sandarannya dia, gitu? Kalau nggak ada, kenapa juga? Daripada dia sama laki-laki lain. Denger lo ya. Dia nggak seburuk itu. Justru itu,
Dia jauh-jauh curhat sama gue. Sedangkan gue tuh kakak lo sendiri yang tahu lo dari kecil. Oke. Lo ngomong apa aja sama Moza? Kalau lo tuh suka ngambek, tapi dia juga akan baik lagi kok sama lo. Troy, lo jatuh cinta sama Moza? Cowok mana sih yang gak suka cewek secantik dia, selembut dia, dan sepintar Moza? Hah? Troy, jawab gue. Lo jatuh cinta sama Moza? Iya. Seandainya masih bisa. Tapi udah enggak kan? Karena gue berpikir dia tuh punya lo. Apa gue udah gila? Gue ngerebut apa yang udah jadi milik lo, hah? Tapi jangan salah. Dia bisa aja pergi ninggalin lo. Maksud lo apa sih? Harusnya tuh lo bersyukur bisa mendapatkan Moza. Dan dia ingin serius sama lo. Tapi lo malah seperti jadi anak kecil gini. Bikin dia bimbang. Tan, harusnya tuh lo tunjukin sama dia tentang hubungan lo sama dia kalau lo tuh serius. Jangan buat dia bimbang dan berpikir dan membandingkan lo sama gua. Dan akhirnya dia akan ninggalin lo. Aduh, Vinsya, mama kamu kemana ya? Udah larut malam, kok belum pulang juga. Handphone-nya nggak bisa dihubungin lagi. Untung kamu pinter ya, nggak nangis, nggak rewel. Kalau kamu nangis, papa nggak tahu deh nih. Tapi ada hikmahnya juga ya nak. Papa bisa lebih dekat sama kamu kalau Kayla nggak ada. Aduh, Kayla kemana sih? Siapa sih ini yang pagi-pagi ngajak sahur apa? Lebaran juga udah lewat. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Apa betul ini rumahnya Pak Iman Suryaman? Iya, Pak. Bisa dengan Aldonya? Iya, saya sendiri. Ini dari mana, Pak? Kami dari kepolisian. Kebetulan Kayla istri Anda terjaring razia narkoba. Apa? Astagfirullahaladzim. Kabar soal Fitri? Kayla ketangkap polisi. Aduh, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Iya, Pak. Iya, saya segera ke sana, Pak. Makasih, Pak. Aduh, gimana sih? Kayla selalu ada-ada aja. Apa? Saya telepon Pak Utama dulu ya. Assalamualaikum, Pi. Kayla ditangkap polisi, Pi. Apa? Kayla ditangkap polisi? Bawa heroin? Astagfirullahaladzim. Iya, Al. Nanti papi kesana sama Farel. Pi, ada apa sih sama Kayla? Mami kan udah denger tadi Kayla ditangkap polisi karena bawa heroin. Pi, ke kantor polisi, Pi. Aku udah denger kabar dari Aldo. Ya, ayo Rel. Jadi Kayla itu pakai heroin? Ya ampun. Ini gara-gara Mami nggak becus ngurusin anak. Pi, udah dulu dong, Pi. Ini demi Kayla. Saya pergi dulu. Jadi, saudari Kayla kami jaring di sebuah kafe disco. Dan di dompetnya kami temukan satu paket kecil narkoba. Di dompet Kayla? Ya. Heroin. Setahu papi, Kayla tidak pernah memakai barang haram itu. Saya rasa juga enggak, Pi. Kayla bukan pengguna narkoba, Pi. Ini pasti ada yang salah. Apa benar saya itu salah mendidik anak-anak? Saya suaminya, Pak. Bisa saya ketemu sama Kayla? Pasti bisa. Mari, bawa Pak. Ibu, silakan. Pokoknya berapapun biayanya, tolong temukan kembali Fitri saya. Saya nggak mau kehilangan dia. Baik, Pak. Saya terima laporannya. Tapi saya harus tetap ikut prosedur, Pak. Aduh, tidak usah ikut prosedur lama. Saya takut Fitri
keburu kenapa-napa. Pokoknya semua cari. Baik, Pak. Tapi saya harus tetap ikut prosedur, Pak. Saya mau ketemu dengan komandan kamu. Rel, saya baru saja laporan hilangnya Fitri. Kenapa belum ada laporan atas nama kamu, Farel? Bukannya kamu tunangan dia. Kamu nggak peduli sama dia. Hingga sekian hari, kamu baru saja datang untuk laporan. Kalau saya tidak butuh waktu lama untuk segera cari Fitri. Ingat Kayla. Wow. Ada apa ini? Kenapa semua tegang gini? Kayla ditahan polisi karena dia kedapatan bawa heroin. Tapi jangan kamu kira adik saya pemakai. Tidak. Saya bisa bantu kalian. Jangan khawatir. Saya bisa kontak pengacara terbaik. Dan dia bisa mengurus masalah ini. Bener, Dok. Kamu mau bantu kami? Oh, tentu saja. Saya masih menganggap kalian keluarga saya. Dan untuk saudara, bukannya harus tolong-menolong. Right? Saya bisa pakai kejadian ini untuk merebut kembali simpati dari keluarga utama. Kenapa aura jahat orang ini memancar sangat kuat? Tapi orang lain nggak bisa melihat. Semua bagi tersihir sama kebaikan palsunya. Tolongin aku, ah. Iya, Kay, sabar ya. Kayla. Pi, Mami tahu kan aku nggak mungkin ngelakuin itu. Aku nggak mungkin makan barang haram itu, Pi. Aku nggak tahu apa-apa. Kay, kalau barang itu bukan punya kamu, kenapa ada di dompet kamu? Aku dijebak. Kak, tolongin aku. Kak, aku pengen keluar dari sini, Kak. Tenang aja, Kay. Kita akan ngeluarin kamu dari sini. Aku inget sama Vinsa. Sekarang aja inget Vinsa. Kemarin kamu kemana, Kay? Maafin aku, Al. Aku juga kapok. Aku nggak tahu kalau mereka setega itu sama aku. Pak, tolong bebaskan adik kami. Dia hanya korban. Dia bukan pemilik, pemakai, atau penjual. Dia hanya sial. Tidak bisa, Pak. Semua harus ikut prosedur. Kami masih menunggu hasil tes urinnya Kayla. Sumpah aku nggak pernah pakai barang haram itu. Sumpah aku cuma minum dikit kok. Kayla. Bener dugaan papi mami kamu. Kamu kembali ke kehidupan lama kamu ya? Aku dicekokin, Al. Tolonglah, Pak. Kita bisa memberi kompensasi apapun yang diminta, asal dia bebas. Maaf, Pak. Kayla tetap kami tahan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Aku nggak bisa keluar, gimana? Tolongin aku. Pak, saya sudah coba bantu. Terima kasih, Do. Mungkin yang kita bisa lakukan adalah mencari pengacara hebat untuk membela Kayla di pengadilan. Ternyata benar yang saya dengar di negara ini. Banyak oknum dan korupsi merajalela. Karena uang sangat berkuasa. Uang yang besar bisa mengatur pintu penjara dari luar. Mai, belum berangkat juga? Ayo, sama-sama yuk. Mau kemana? Ya ke kantor polisi lah. Papi sama mamimu kan belum pulang kan? Aduh mas, nggak bisa lah. Kan aku di pemotretan hari ini. Adik kamu tuh lagi di penjara, Mai. Ya itu kan karena ulahnya sendiri, mas. Kamu ini sama keluarga nggak ada perhatian sama sekali sih. Terus aku mesti gimana? Hah? Aku harus ke penjara, datang ke sana nengokin dia gitu. Terus kalau ada wartawan di sana gimana? Kalau mereka semua tahu ternyata adik aku seorang pemakai, kan karir aku bisa hancur. Mai, di mana sih pikiran kamu? Udah, kamu tuh bikin saya telat tau nggak? Kamu nggak pergi kan? Kamu temenin aku kan di sini. Aku takut. Aldo, kamu mau kan nemenin Kayla di sini? Please, aku mohon. Ya,
kamu hari ini nggak usah masuk kerja. Biar pekerjaan kamu dihandle sama Mosa sama Tristan. Sorry Al, gue mesti nungguin. Mungkin lain kali kita gantian ya. Iya Rel, nggak apa-apa. Makasih ya Mi, Pi. Kamu di sini kan? Kamu nggak pergi, kamu temenin aku kan, Al? Kita pulang dulu ya Al. Oke, Mami pulang ya. Oke, kita tinggal dulu ya. Mi, Kak, maafin aku ya udah bikin repot. Tristan? Semalam kamu sama siapa di sini? Aku... Tega ya kamu? Ada masalah bukan yang ngomong sama aku, malah ngomong sama orang lain. Tan, orang lain itu kakak kamu sendiri. Ya, dan dia lebih segalanya daripada aku kan? Aku nggak pernah ya bandingin kamu. Kamu sendiri yang bikin perbandingan itu. Kamu kenapa sih jadi minder kayak gini? Kamu bersaing sama kakak kamu sendiri. Itu ya, yang bikin aku jadi kayak anak kecil. Yang bikin kamu gak senang sama aku. Bagus deh kalau kamu nyadar. Iya ya, mungkin aku waktu itu gak sadar kali ya. Ini buat kamu. Ya ampun Mos, jangan nafsu gini dong. Tuh, Mi. Akibat Mami salah ngedidik. Terus aja tuh Papi nyalain Mami. Ya, Mi, masa Papi mesti nyalain tetangga? Nggak mungkin dong. Iya, tapi Papi tuh jangan nyalain Mami terus dong. Sekarang Mami mau tanya sama Papi. Andil Papi dalam mendidik anak tuh apa? Papi sibuk di kantor, Mami di rumah. Mami dong yang ngurusin anak-anak kan? Anak-anak kita itu bukan anak kecil. Mereka tuh udah dewasa. Masa kemana-mana harus Mami ikutin? Itu. Salah didik waktu kecil, gedenya jadi kayak gini. Berantakan semua. Pi, Kayla itu kan anak Papi juga. Giliran jelek-jelek aja Mami. Kalau Farel dipuji-puji anak Papi. Jangan egois dong, Pi. Waduh, pagi-pagi udah pusing gini mukanya. Pada mikir apa sih? Mikirin warisan buat gue. Apaan sih? Tahu nggak? Kayla ditahan polisi. Hah? Ditahan pelokis? Nah lo, ayo lo, rasain tuh. Kenapa tuh? Tapi Tante Kayla bakal balik lagi kan ke sini? Ya iyalah Nadine. Tante Fitri hilang. Tante Kayla di penjara. Tinggal Tante Nabila yang lagi marahan sama Om Norman. Tuyul, kenapa gue dibawa-bawa sih? Eyang, ntar kalau Tante Kayla pulang ada tatonya dong. Ya enggak lah juga. Ini kan cuma salah paham. Tante Kayla cuma sebentar. Nanti juga pulang sama Om Waldo. Tahu nih Paul, sembarangan aja kalau ngomong. Ambil deh, kalam yang udah berumur. Selamat pagi, Pak. Aldo, kamu? Kenapa? Hah? Masya Allah, belum bisa bebas. Iya. Kami akan urus bin saya. Waalaikumsalam. Elanya belum bisa keluar tuh. Alif lagi ngapain, Mas? Lagi main Main sama siapa? sama Nia. Nia lagi, Mas. Mas kamu tuh, saya kan udah bilang sama kamu, jangan deketin Alif sama Nia lagi. Alifnya yang pengen main sama Nia. Nia itu kan kita gaji buat ngurus kafe. Ngapain sih dia tuh sok-sok ngurus anak saya? Tahu apa dia soal ngurus anak? Ya buktinya Alif deket sama Nia. Kalau cuman buat ngurusin Alif, kita bayar aja babysitter. Ngapain pakai Nia? Tuh, kamu lihat tuh.
Si Alif tuh buntutin si Nia terus. Nia tuh lagi pengen bikinin susu buat Alif. Kamu sengaja bikin saya emosi, Mas. Iya, sengaja bikin saya panas gitu. Mas, si Alif nangis, Mas. Nia, Alif kenapa? Dia kesiram air panas. Mai, nanti aku telepon lagi ya. Si Alif kena air panas tuh. Loh, kok bisa sih, Mas? Mas! Duh, pakai dimatiin lagi gimana sih, Mas Bram ini ya? Kok bisa kena air panas? Aduh, maaf, saya nggak sengaja. Tadi waktu saya bikin air susu buat Alif, dia nyenggol tangan saya, terus jadinya kakinya kena deh. Ya udah nggak apa-apa. Bukan kamu yang salah. Aduh, Mas, apa dikasih odol aja? Apa dibawa ke keran aja, Mas? Biar dikasih air, biar nggak panas lagi, Mas. Yaudah yuk. Fitri? Farel, Edo, aku nggak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Tapi aku ngerasa ada yang nggak beres dengan persahabatan kalian. Kenapa sih kalian nggak terbuka aja sama aku? Kamu tunangan aku, Rel. Tapi kamu nggak jujur sama aku. Dan kamu sahabat aku, Do. Tapi kamu juga gak jujur sama aku. Aku jadi ngerasa gak dihargai. Ngerasa bukan siapa-siapa yang gak berarti. Makanya, aku gak akan pernah kembali sampai kalian mau bilang apa yang sebetulnya terjadi. Loh, mau kemana, Pak? Nia, kamu apakan anak saya? Dengar ya, kamu tuh di sini bukan babysitter. Kerjaan kamu tuh cuman kasir yang nggak tahu apa-apa soal ngurus anak. Makanya jangan sok pintar dong jadi orang. Lagian kamu tuh ngapain sih pakai deketin Alif segala? Saya sudah peringatkan kamu kan? Kalau nggak bisa, jangan sok bisa. Tuh lihat akibatnya, anak saya jadi kesiram air panas kan gara-gara kamu. Maafkan saya, Bu. Saya nggak sengaja. Enak banget kamu nggak sengaja. Kalau anak saya cacat gimana? Kamu mau tanggung jawab? Gaji kamu 1000 tahun pun nggak akan cukup buat biaya operasinya. Lihat nih. Mai, yang salah itu Alif. Kamu anak kecil kok disalahin sih, Mas? Ya yang gede dong yang salah, yang jagain gimana sih? Saya rela dihukum apa aja, Bu. Mau dihukum apa kamu? Hukuman apapun itu nggak akan bisa ngapus kesalahan kamu nih ya. Kecuali kamu pergi dari sini. Sabar dong, Mai. Kamu masih belain dia, Mas? Nia, kamu nggak dengar saya ngomong apa? Pergi dari sini. Iya, Bu. Mana sih, Mas, kamu tuh? Sayang. Kayak gini anaknya. Farel! Semua ini gara-gara kamu! Keluar! Jangan pengecut! Saya butuh penjelasan! Farel! Cukup, Edo. Kamu nggak perlu teriak-teriak di rumah saya. Saya terima surat ini dari Fitri. Apa maksudnya? Saya juga terima itu. Saya yang harus tanya sama kamu. Maksudnya apa? Mau kamu apa? Kamu bilang ini persaingan fair. Perjanjian kita nggak boleh bilang siapa-siapa. Kenapa kamu cerita sama Fitri? Saya nggak cerita sama Fitri, Edo. Tapi dia tahu. Makanya dia menghilang. Itu karena kamu. Kamu datang dan merusak hubungan kami. Kamu yang nggak bisa jagain Fitri. Dia tertekan, makanya dia pergi. Hei, dengar ya. Saya nggak seperti itu ya. Seperti apa? Udah stop, cukup. Kalian berdua tuh apa-apaan sih berantem? Sekarang jelasin sama Mami. Apa yang bikin kalian berdua tuh berantem? Apa? Ini semua gara-gara Farel. Makanya Fitri menghilang. Dia bilang ini rahasia. Tapi dia yang bilang ke Fitri. Kalau kita lagi barang untuk memperbutkan Fitri. Astagfirullah. Fitri? Fitri?
Teganya kalian berdua melakukan semua ini sama aku. Tenang, Fit. Aku bisa ngejelasin semuanya. Dengerin aku dulu, Farel. Kamu itu tunangan aku. Dan kamu, Edo, kamu adalah orang yang selama ini aku anggap seperti sahabat aku sendiri. Tapi kenapa? Kenapa kalian berdua tega mempermainkan aku? Mempermainkan perasaan dan kepercayaan aku? Pak Utama, saya bangga punya tunangan seperti Farel yang berani menantang sahabatnya sendiri untuk memperebutkan dan membuktikan siapa yang sebenarnya saya cintai. Fit, gak ada yang memperlakukan kamu seperti itu, sayang. Gak ada. Apa artinya aku buat kamu? Apa kamu pernah meragukan cinta aku? Apa kamu pernah berpikir kalau aku akan meninggalkan kamu dan pergi sama Edo? Apa kamu pernah berpikir aku akan menikahi Edo dan memilih dia? Teganya kamu, Rel, menjadikan aku seperti permainan. Di pertaruhan terbuka antara kamu dan Edo. Aku benar-benar gak nyangka Farel yang selama ini aku bangga-banggakan, yang pintar, tega melakukan semua ini sama tunangannya sendiri. Dan kamu, Dok, selama ini aku udah menganggap kamu seperti sahabat terbaik aku. Dan aku seneng ketika kamu mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi aku gak nyangka ternyata kamu malah memanfaatkan kebaikan aku. Dok, aku pernah bilang kan sama kamu, jangan pernah mempermainkan perasaan aku. Karena selama ini aku tulus menganggap kamu seperti sahabat aku. Dan aku juga pernah bilang ke Farel, suatu saat nanti kalau aku tahu ternyata kamu itu cuma memanfaatkan kepercayaan aku akan menampar kamu depan orang-orang. Selama ini aku gak pernah ngomongin kejelekan orang lain. Aku gak pernah berbuat jahat sama orang lain. Tapi hari ini kamu udah menyalahgunakan persahabatan aku. Dan hal itu yang memaksa aku untuk menampar kamu, Dok. Aku gak mau ngeliat kalian berdua lagi. Kalian udah benar-benar keterlaluan. Kalian udah mempermainkan aku. Kamu emang pernah mencintai aku. Tapi dengan sangat menyesal, aku kasih tahu ke kamu. Aku gak akan pernah mau lagi melihat wajah kamu selama-lamanya. Setelah malam ini. Fit, tunggu Fit, sayang. Saya pikir kamu nggak jadi datang hari ini. Tumben kamu datang siangan, macet ya? Sebenarnya Pak, saya mau pamit. Mau kemana kamu nih ya? Saya mau keluar dari kafe ini, Pak. Kenapa? Pasti gara-gara masalah kemarin ya? Kamu gak usah masukin hati. Itu bukan kesalahan kamu kok. Tapi... Lagian kan, Alif sudah dibawa ke dokter.
Dan semuanya baik-baik aja. Maaf, Pak. Tapi Bu Maya yang suruh saya keluar. Istri saya yang nyuruh kamu keluar. Ya mungkin Bu Maya nggak suka sama saya karena saya dianggap merusak keluarga Bapak. Atau mungkin saya dianggap mencelakai Alif. Ini pasti salah paham. Saya mohon sama kamu, tolong kamu jangan pergi dari sini. Ya, kamu jangan keluar dari sini. Sebenarnya saya juga masih betah, Pak, kerja di sini. Coba aja kalau Bu Maya tahu kalau saya tuh tulus banget sayang sama Alif. Maafin istri saya ya. Ya mungkin kalau dia tahu kalau kamu setulus ini, dia nggak akan semarah seperti sekarang. Tapi saya mohon, kamu jangan keluar dari kafe ini. Saya masih butuh kamu. Tapi saya tetap nggak enak sama Bu Maya, Pak. Kamu tenang aja. Biar nanti saya ngomong sama dia. Makanya minum es mulu sih. Udah sering dibilangin kalau lagi batuk itu nggak boleh minum es, makin jadi kan. Udahlah Mas, tega amat sih. Udah tahu anak lagi sakit gitu, kok malah diomelin sih? Habis, kesel aku yang bilang. Pada badung sih kalau dibilangin. Ya udahlah Mas, mendingan diomongin dengan baik-baik aja. Kata-kata itu kan doa. Ntar kalau misalkan jadi kenyataan gimana coba? Kasihan anaknya kan, malah jadi kayak disumpahin. Mana ini dokter rese lagi, mentang-mentang lagi laris. Masa udah datang pagian? Tuh, dapat nomornya 20. Ya udahlah Mas, nggak apa-apa. Yang penting setelah ini Nadine sembuh, ya? Ayang bilang, titipan anak ya, mau pipis. Sama tante ya? Gue kira tisu, baju. Aduh, baju dokter nih. Emang cita-cita gue dari kecil pengen jadi dokter sih. Cuman matematika gue aja dapat 4, gagal deh. Padahal coba gue bisa jadi dokter kandungan. Ganteng gue jadi dokter. Apa nih? Oh, headphone. Coba. Kedengeran? Halo, halo, halo. Halo, Dokter Norman. Halo, Dokter Norman. Udah pas. Kagetin Ayang Bila juga sama Nadine nih. Pak dokter kan? Dokter pasti nih, dok tolongin anak saya dok, kesian dok, dia tadi kesakitan dok, tolongin dok. Ya ampun anak saya dok, kesakitan. Tapi nggak ada tapi nih dok, ayo dok, namanya dokter mesti nolongin orang yang sakit, ayo dok. Ayo udah dok, tolongin dok. Ayo dok, buruan dok. Ini anak ibu yang sakit? Iya dok, yang ini yang sakit dok. Waduh, ngomong dong dari tadi. Kalau yang kayak ginian, emang mesti cepet disembuhin. Sekarang ibu keluar pergi jauh-jauh. Keluar dok. Ya kemana kek? Pergi ke Bogor, kalau perlu ke Garut. Anak ibu kan udah gede, biar saya leluasa meriksanya. Kalau ada ibu, ntar mah nggak gerecokin lagi. Saya pergi. Dokter kok aneh sih? Sini. Sekarang buka bajunya ya. Hah? Buka baju dok? Iya, saya mau periksa detak jantungnya. Anek. Buka baju dok? Iya, masa mesti saya yang buka sih? Kok aneh sih dok? Memang ilmu kedokteran itu tidak bisa dipahami oleh orang awam. Saya aja belajarnya lama, 7 hari 7 malam. 7 tahun 7 bulan. Ayo,
Abis ini saya suntik ya. Ayo dong buruan, buka. Ada apa nih? Astaga, ini kan jas saya, kok bisa kamu pakai? Tadi cuma dicobain, muat. Buka. Ambil aja lagi. Nih. Sekarang kamu keluar, atau saya panggil satpam kamu. Panggil satpam. Kenapa? Abis lihat suster ngesot ya? Suster ngesot? Bukan, suster ngepot. Jun, jangan nakut-nakutin dong. Tahu nih. Nak. Tadi hampir aja cita-cita papa tercapai, Nak. Cita-cita apa, Mas? Jadi dokter. Enak banget jadi dokter. Nyesel gue. Kenapa dulu sekolah nggak benar ya? Paul, Tuyul, nanti kalau udah gede, kamu cita-citanya jadi dokter ya? Apa? Cita-cita juga dong, Pak. Cita-citanya kepengen jadi apa? Masa harus disuruh sama papanya sih? Tunggu. Tadi Mas bilang cita-cita Mas hampir tercapai. Maksudnya apa itu? Tadi aku pakai baju dokter. Ternyata gagah banget. Udah kayak orang paling ganteng satu dunia. Tis, yang ini kan orangnya? Iya, Bu, yang ini. Dasar lo, dokter gadungan. Otak mesum lo, kurang ajar lo. Loh, Tante, kok bapak saya digambar sih? Emangnya bapak saya salah apa? Lo mau tahu dia salah apa? Tanya aja sendiri sama orangnya tuh. Kurang ajar lo, cemek-cemek anak gue. Mau lagi lo? Yuk. Nggak terjadi apa-apa kok. Belum diapa-apain. Belum disuntik. Ya ampun, Alif. Kamu kok berdiri di kursi sih? Nanti jatuh, sayang. Pegangin ya. Alif? Nak, Alif nggak takut main sama tante itu lagi? Kemarin aja sudah kesiram air panas, Nak. Mama takut deh nanti dicelakain lagi loh sama tante ini. Maaf, Bu. Kejadian kemarin saya benar-benar tidak sengaja. Siapa sih yang tahu kamu sengaja atau enggak? Mai, tumben kamu jam segini sudah pulang? Kenapa? Kaget ya kepergok? Apaan sih kamu nih? Kenapa sih, Mas? Dia masih kerja di sini? Karena saya masih butuh dia. Ya tapi kan saya nggak suka, Mas. Suka atau nggak suka, Mai? Saya masih butuh dia. Saya heran deh, Mas, sama kamu. Kenapa sih kamu tuh masih belain dia? Kamu suka sama dia, Mas? Hah? Kamu tuh berlebihan banget sih, Mai. Siapa yang berlebihan? Memang kenyataannya seperti itu kok. Emangnya aku ngapain sama Nia? Kamu nahan dia supaya dia nggak pergi dari sini, Mas. Apa itu namanya? Padahal jelas-jelas kemarin itu dia sudah mencelakakan anak kita, Alif. Kamu inget nggak sih, Mas? Masih aja belain dia. Sejak ada Nia, semua urusan administrasi semuanya beres. Dan dia nggak salah kok. Bayangkan ya, Mai. Nanti kalau misalkan dia keluar, terus ganti, terus dia bikin salah, dipecat lagi, ganti lagi. Kapan benarnya, Mai? Numpain air panas ke kaki Alif itu kamu bilang dia nggak salah. Waras nggak sih kamu tuh, Mas? Kamu yang nggak bisa mikir jernih, Mai. Kamu tuh emosional. Saya cuma berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga kita, Mas. Menyelamatkan rumah tangga, kamu bilang. Kemana aja kamu selama ini, Mai? Kamu tuh asik sama karir kamu. Dan kamu melantarkan suami dan anak di rumah. Itu yang kamu bilang menyelamatkan rumah tangga. Sini, sayang. Yuk. Pak, kayaknya lebih baik saya keluar aja, Pak. Daripada Bapak sama Ibu bertengkar terus gara-gara saya. Jangan ya. Kalau saya sama Maya berantem, itu bukan karena kamu. Kalaupun kamu keluar dari sini, bukan berarti hubungan saya sama Maya akan terus rukun. Iya. Maafin istri saya ya. Kalau dia sudah nyinggung perasaan kamu. Fit,
Ini bule. Boleh masuk kan? Masuk aja, Bule. Fit, kau makan dulu ya? Ya, Bule. Belum lapar. Dari tadi pagi kan kamu belum makan. Nanti sakit. Bule suapin ya? Gak usah, makasih ya. Fit, waktu kamu kemarin ngapur, kamu tinggal di mana sih? Aku tinggal di salon, tempat dulu aku kerja. Terus sekarang kan kamu sudah di sini. Mosok kamu ndak bisa maafin mereka? Aku udah merasa dihianatin, Bule.